Hai, selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pemahaman teks ya. Jadi kita ini bahan dokai ya atau pemahaman teks kita untuk bab 36. Nah, minasang seperti telah dijelaskan pada sesi-sesi sebelumnya ya bagaimana kita menggunakan yoni ya atau yoni narimas atau yoni shite imas ya atau yoni shite kudasai sebagai misalnya arahan ya. Dalam padanan di bahasa Indonesia akan banyak sekali terbentuk ya kata-kata yang bisa dimasukkan ke dalam sini. Kita bisa menggunakan kata supaya gitu ya. Untuk yoni shite kudasai juga kita memasukkan kata sebisa mungkin di situ. Nah, untuk kali ini saya akan bacakan terlebih dahulu teks dari buku Dokai ya dari bab 36. Di sini ada bahan bacaan tentang Dobutsu no me, tentang mata hewan. Oke. Nanti kita akan bahas bersama-sama setelah saya selesai membacakan seluruhnya. Oke. Baik. Sambil membaca sendiri ya. Oke. Dobutsu no me. 皆さんは動物園へ行ったことがあるでしょう。短い足や大きい目、長い鼻など、見れば見るほど動物の体の形は面白いですね。目の形や位置もいろいろです。どうして馬の目は顔の横にあるのですか？ライオンの目は2つ並んでいるのですか？皆さんは考えたことがありますか？ライオンは他の動物の肉を食べます。その目は遠くに動物がいてもすぐ走っていって捕まえられるように体の前に2つ並んでいます。2つ並んでいなければ正しい距離がわかりません。猿の目も顔の前に並んでいます。猿は木から木へ飛ぶとき、失敗しないようによく目を見なければなりません。人の目も同じです。人は2本の足で歩けるようになって手が使えるようになりました。それで手で難しい仕事ができます。でももし目が顔の横にあったら無理でしょう。草や木の葉を食べる動物の目はどうですか？羊や馬はライオンなどにいつも気をつけていなければなりません。ですから草を食べていても後ろの方まで見えるように目が顔の横に続いています。ついています。カバは水の中にいますが、頭の上に目がありますから、目だけ自ら出して周りを見ることができます。動物の目は食べるものや住んでいるところによって違うのです。今度動物園へ行ったら動物の目をよく見てください。面白いことが見つかるかもしれませんよ。はい。Jadi sebelum kita menjawab berbagai pertanyaannya, maruka, ya tadashi mono wa maru, tadashi kunai mono wa batsu, kita akan kembali lagi dulu memahami makna dari seluruh teksnya. Akan ada beberapa kosakata yang cukup sukar di sini karena mungkin tidak tertera di buku dan ada juga sebuah bumpo yang kalau minasang pelajari dari buku cetakan baru, ya bumpo ini tidak dicantumkan ya. Dari bab 35 sebetulnya ada Nani Eba dan Nani Hodo ya. Jadi semakin lama semakin. Nah, dari kalimat yang berparagraf ini dari Dobutsu no Me, kita bisa lihat minasan wa dobutsu ni itta koto ga aru desho. Apakah minasan pernah pergi ke kebun binatang ya? Pasti pernah pergi ke kebun binatang kan? Ya, jadi seperti itu. Nah, mijikai ashi ya oki mimi nagai hana nado mireba miru hodo, semakin kita lihat ya ya ada kaki yang pendek gitu, lalu ada telinga besar, ada hidung yang panjang ya. Dobutsu no karada no katachi wa omoshiroi desu ne ya. Kita lihat berbagai macam tubuh hewan itu, bentuk hewan itu sangat menarik.
Nah, me no katachi ya ichi mo iro-iro desu ya. Jadi letak dari matanya juga bermacam-macam. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh teks nih, ya. Nah, doushite uma no me wa kao no yoko ni aru no desu ka? Ya, kenapa ada di samping mata kuda misalnya, ya, uma, ya. Mata kuda kenapa ada di samping? Raya no me wa futatsu narande iru no desu ka? Gitu. Hmm. Kenapa juga singa itu ada eh, apa namanya? Dia berjajar gitu ya, berjajar. Minasan wa kangaita koto ga arimasu ka? Pernahkah minasan memikirkan ya tentang hal ini? So desu ne. Rayon wa hoka no doubutsu no niku o tabemasu ya. Jelas bahwa singa memakan daging hewan lain. Sono me wa touku ni ya, touku ni di kejauhan. Dobutsu ga ite mo ya bagaimanapun ada hewan di kejauhan, sugu hashite ite tsukamaerareru yoni. Nah, ini dia nih ya pemakaian yoni yang kita gunakan di bab ini ya, bab 36 ini ya, tsukamaeru yoni ya, supaya apa namanya, bisa menangkap ya, uh, dengan segera gitu, lari menangkap ya, supaya bisa lari menangkap segera. Makanya kao no mae ni futatsu narandeimasu. Makanya dia ada di depan mata. Minasan bisa lihat gambarnya ya. Hai. Ya, ryo mede dengan kedua matanya ya, mieru hangi ya. Jadi ada ini jangkauan mata singa ya sebetulnya kalau dilihat di sini. Kita agak belajar apa ya, biologi sedikit ya. Oke, nah ini ada migi mede mieru hangi ya. Sebelah sini matanya bisa melihat sini, mata kanannya. Mata kirinya ya, hidari mede mieru hangi, sebelah sini ya. Nah, ini untuk singa. Lalu untuk kera bagaimana? Untuk kita mungkin di sini tidak terlalu dibedakan ya antara kera dan monyet ya. Padahal sebetulnya kalau dari aslinya, kalau monyet itu ya pasti yang memiliki ekor ya. Tapi kalau kera itu yang mungkin tidak berekor dan mungkin nyaris berjalan atau mungkin merangkak kayak manusia. Nah, di sini saru, yang jelas orang Jepang menyebutnya saru dulu nih, karena yang dipentingkan matanya ya. Saru no memo kao no mae ni narandeimasu, juga ada di berjajar di depan ya matanya. Nah, saru wa ki kara ki de tobu toki. Nah, ini ternyata ini untuk monyet nih seperti ini ya. Jadi karena berloncatan dari pohon ke pohon, shippai shinai yoni, supaya tidak gagal ya, yoku me o minakereba narimasen. Jadi dia harus yoku mae o minakereba narimasen. Dia harus menatap ke arah depan itu lebih ini lebih jelas gitu. Dia harus harus melihat ke sana dengan baik gitu ya. Makanya ya, ini dia nih, shippai shinai yoni ya, kita bisa temukan satu di sini. Terus udah gitu orang juga seperti itu. Hito no me mo onaji desu. Hito wa nihon no ashi de arukeru you ni natte te ga tsukaeru you ni narimashita. Ya, jadi manusia sudah berkembang ya. Bagaimanapun kalau untuk manusia ya, bentuk sempurna manusia ada memiliki tungkai ya, dua tungkai kaki dan ya, dan akhirnya berjalan dengan, nah, manusia arukeru you ni natte, arukeru you ni natte, jadi bisa berjalan kemudian menjadi bisa berjalan dengan dua tungkai kaki ya, nihong ya. Kita tidak bilang batang ya, kalau batang itu kan untuk benda yang lain ya. Kita kalau untuk kaki itu tungkai. Jadi nihong gitu ya. Seperti itu padanannya mungkin yang paling dekat dalam bahasa Indonesia. Hai. Berikutnya tega tsukaeru you ni narimashita. Ya, manusia juga jadi bisa menggunakan tangan gitu. Nah, binasang ini kan sebetulnya menjadi apa ya, proses ya, cukup proses, makanya dia menjadi menggunakan yoni di sini ya. Bukan dengan kata supaya diwakilinya, bukan dengan kata sebisa mungkin gitu ya, tetapi ada proses. Nah, di sini yang tidak diungkapkan dengan kata-kata sebetulnya. Nah, それで手で難しい仕事ができますya. Oke, demo moshi me ga kao no yoko ni atta muri desho ya. Akan percuma saja kalau seandainya matanya ada di samping kalau manusia ya. Karena hal-hal yang biasa kita lakukan menjadi sulit jadinya ya. Hai, oke. Nah, berikutnya dia berbicara tentang kusayaki no ha o taberu dobutsu no me wa dou desu ka? Bagaimana dengan hewan yang memakan rumput ya, atau memakan dedaunan pohon, kinoha ya. Ya, kusa kah? Kinoha kah? Ya.
を食べる食べ物の目はどうですか？食べる動物の目はどうですか? Ya, hitsuji misalnya ya, hitsuji domba dan misalnya kuda ya, hitsuji ya uma wa, dan yagi juga mungkin ya kambing, lion nado ni itsumo ki o tsukete inakereba narimasen. Mereka harus berhati-hati terhadap pemangsanya ya, misalnya rayon nado ya, macam-macam. Nah, des kara kusa o tabete ite mo, sekalipun mereka sedang makan rumput, ushiro no hou made mieru yoni. Nah, ini dia nih minasang, keluar mieru yoni di sini. Ya, ushiro no hou made mieru yoni, me ga kao no yoko ni tsuite imasu. Jadi supaya bisa melihat yang sampai hingga ke belakang ya, me ga kao no yoko ni tsuite imasu. Jadi tinggal menggerakkan lehernya agak lebih jauh sedikit aja, sudah terlihat yang di belakangnya seperti Uma ini, seperti ini ya. Kalau dilihat lingkarannya, jangkauan pandangnya ya, ryome de mieru hang ini ya. Yang di depannya mungkin agak terbatas, tetapi hingga ke belakang dia bisa melihat ya, karena lehernya juga cukup panjang ya sebetulnya, rata-rata ya. Oke, nah kita bisa melihat itu. Lalu ada kabawa mizu no naka ni imasu ga, atama no ue ni me ga arimasu kara, me dake mizu kara dashite mawari o miru koto ga dekimasu. Dia bisa melihat sekeliling ya, dengan mata yang hanya timbul dari di permukaan air saja gitu. Jadi itulah kenapa atama no ue ni me ga arimasu. Jadi kenapa mata dari kuda Nil, nih kaba ya, kaba kuda Nil itu berada di atas kepalanya ya. Mizu no naka ni imasu ga atama no ue ni me ga arimasu ne. Hai. So, oke, nah menuju akhir dari teks ini ada semacam kesimpulannya juga ya. Dobutsu no me wa taberu mono ya sendeiru tokoro ni yotte chigau no desu ya. Jadi tergantung dari tempat tinggalnya atau dari benda-benda yang mereka makan gitu ya, tergantung dari makanan mereka ya. Jadi mata hewan berbeda-beda, beragam ya, tergantung dari makanannya dan tempat tinggalnya. Nah, kondo dobutsu yang ittara dobutsu no me o yoku mite kudasai. Jadi silakan, disarankan oleh teks ini, minasan silakan ketika berkunjung lagi ke kebun binatang memperhatikan lebih dekat ya hewan-hewan yang ada. Omoshiroi koto ga mitsukaru kamoshiremasen yo. Ya, dia ungkapkan seperti itu. Ini diambil dari washi otoshi goto ya. Jadi sanko zusho ya sebetulnya. Dobutsu no me ya, Ariskan. Jadi ada buku ya, semacam kayak kalau Zusho mungkin antara ensiklopedia atau ini ya buku. Nah, kita akan menjawab minasan tadashi mono ni maru, tadashiku nai mono ni batsu o kaite kudasai. Jadi silakan nanti di Google Classroom saya akan berikan tugasnya. Silakan ini diisi ya. Nanti kita akan koreksi sesuai dengan isi yang minasan utarakan ya. Dan ini sebagai PR juga, masukkan anata no kuni ni omoshiroi dobutsu ga imasu ka? Ya, di negara kelahiran kalian adakah hewan yang menarik ya. Jadi baik. Oke, ini nanti silakan diisi maru dan batsunya. Nanti ada G-form ya. G-form mudah sekali. Sebenarnya tinggal diisi dan nanti ada penjelasannya juga di situ. Oke, minasan, terima kasih. Sekian untuk bab 36 pemahaman teks Dokkai. Ya, terima kasih.